Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliamita Adini, NIM 1914030013. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 2, yaitu tentang standarisasi sarana dan prasarana sekolah. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian standarisasi sarana dan prasarana sekolah. Kata standarisasi bukan berasal dari kata standar dan isasi, tetapi merupakan sebuah kata dasar hasil serapan dari bahasa asing. Kata standarisasi mempunyai arti penyesuaian bentuk atau ukuran atau kualitas dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Standarisasi sarana dan prasarana sekolah dapat diartikan sesuatu penyesuaian bentuk, baik spesifikasi kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana sekolah dengan kriteria minimum yang telah ditetapkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik serta meningkatkan kinerja penyelenggara sekolah. Secara rinci, standar sarana dan prasarana pendidikan sekolah terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu Nomor 24 Tahun 2007 tentang sarana dan prasarana untuk sekolah dasar. Dalam pendidikan Permendiknas tersebut, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah diatur menjadi 3 pokok bahasan, yaitu lahan, bangunan, dan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun fungsi dari pengadaan sarana dan prasarana pendidikan mengatur dan menyelenggarakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik menyangkut jenis, jumlah, kualitas, tempat, dan waktu yang dikehendaki. Yang B kita masuk, yaitu perencanaan sarana dan prasarana. Kita ketahui dulu apa itu pengertian dari perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan ialah keseluruhan proses penentuan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan adalah pola perbuatan menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan. Perencanaan kebutuhan merupakan rincian fungsi perencanaan yang mempertimbangkan suatu faktor kebutuhan yang harus dipenuhi. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi prinsip-prinsip, yaitu A. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus betul-betul merupakan program intelektual. B. Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi komprehensif mengenai masyarakat, pendidikan, dan kemungkinan pertumbuhan serta prediksi populasi sekolah. Yang ketiga, yaitu perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus realistis sesuai dengan kenyataan anggaran. Yang keempat, visualisasi hasil perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus jelas dan rinci, baik jumlah, jenis, merek, dan harganya. Kemudian karakteristik perencanaan sarana dan prasarana, yaitu salah satunya yaitu menganalisis. Menurut James J. Jones menegaskan bahwa perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus diawali dengan menganalisis jenis pengalaman pendidikan yang diberikan sekolah itu. Kemudian langkah-langkah perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pendidikan suatu masyarakat dan menetapkan program untuk masa yang akan datang. Yang kedua yaitu melakukan survei ke seluruh unit sekolah untuk menyusun master. Yang ketiga, memilih kebutuhan utama berdasarkan hasil survei. Yang keempat, mengembangkan educational specification untuk setiap proyek yang terpisah dalam usulan master plan. Yang kelima, mengembangkan atau menguatkan tawaran atau kontrak dan melaksanakan sesuai dengan gambaran kerja yang diusulkan.
Kemudian prosedur perencanaan yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan, yang kedua yaitu menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada, yang ketiga mengadakan seleksi yang dapat menyediakan dana. Yang kelima, pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian kita masuk tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana sendiri adalah demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menetapkan langkah-langkah, menghilangkan ketidakpastian, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan belajar dengan efektif dan efisien. Kalau kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu standar lahan sekolah. Yang pertama yaitu untuk SD atau MI. Untuk SD atau MI yang memiliki 15 sampai dengan 20 peserta didik perombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik yaitu sebagaimana tabel berikut ini. Kemudian yang kedua yaitu untuk SD atau MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik perombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum yaitu sebagai berikut. Kemudian yang kedua kita masuk ke SMP atau MTS. Untuk SMP atau MTS yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik perombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik yaitu bisa digambarkan ke dalam tabel berikut ini. Kemudian yang ketiga yaitu untuk SMP yang memiliki kurang dari 15 peserta didik perombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum adalah sebagai berikut. Kita masuk kepada yang untuk SMA atau MA yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik perombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu standar bangunan sekolah. Yang pertama yaitu untuk SD atau MI. Yang A untuk SD atau MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik perombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik adalah sebagai berikut. Kemudian untuk SD atau MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik perombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu untuk SMP atau MTS. Yang pertama untuk SMP atau MTS yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik perombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik sebagai berikut. Sedangkan untuk SMP atau MTS yang memiliki kurang dari 15 peserta didik perombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti yang digambarkan pada tabel berikut.
kita masuk kepada yang untuk SMA. Yang A-nya untuk SMA yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar. Bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik belajar sebagaimana yang tertera pada tabel berikut. Kemudian untuk SMA yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum sebagai berikut. Adapun standar sarana dan prasarana sekolah, yang pertama yaitu untuk SD atau MI, adanya ruang kelas, adanya ruang perpustakaan, kemudian ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, jamban atau WC, kemudian ada gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk SMP atau MTS, ada ruang kelas, B. ruang perpustakaan, C. ruang laboratorium IPA, D. ruang pimpinan, E. ruang guru, F. ruang tata usaha, G. tempat beribadah, H. ruang konseling, I. ruang UKS, J. ruang organisasi kesiswaan, K. jamban, L. gudang, M. ruang sirkulasi, N. tempat bermain atau berolahraga. Kemudian yang ketiga, untuk SMA atau MA, ada A. ruang kelas, B. ruang perpustakaan, C. ruang laboratorium biologi, D. ruang laboratorium kimia, E. ruang laboratorium komputer, F. ruang laboratorium fisika, G. ruang laboratorium bahasa, H. ruang pimpinan, I. ruang guru, J. ruang tata usaha, K. tempat beribadah, L. ruang konseling, M. ruang UKS, N. ruang organisasi kesiswaan, O. jamban, P. gudang, Q. ruang sirkulasi, R. tempat bermain atau berolahraga. Adapun kriterianya sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini. Demikian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas manajemen sarana dan prasarana. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.